Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini sudah lama sekali saya tidak upload karena hal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama untuk membantu mahasiswa ketika melakukan proses penelitian, khususnya untuk beberapa mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir, khususnya pada prodi-prodi di kependidikan. Hari ini saya akan sedikit mengulas tentang validasi instrumen dengan expert judgment atau validitas konten dengan ahli untuk penelitian eksperimen. Ya. Ini saya sampaikan terkait dengan beberapa masukan yang mungkin bisa menjadi pandangan bagi mahasiswa untuk melakukan proses selanjutnya sebelum melakukan riset atau penelitian turun di lapangan. Ya, validasi instrumen dengan expert atau yang disebut dengan validasi ahli adalah proses penilaian kualitas instrumen penelitian oleh para ahli di bidangnya yang relevan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa instrumen yang digunakan peneliti benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau valid dan memiliki kualitas yang baik. Mahasiswa juga harus tahu bahwa ketika melakukan validasi ahli juga harus disesuaikan dengan kepakaran. Dengan kepakaran misalnya matematika dengan dosen yang biasanya risetnya dengan matematika, terus ataupun yang lainnya. Dalam konteks penelitian eksperimen, validasi dengan expert sangat penting. Ini memastikan bahwa materi ajar atau treatment yang diberikan kepada kelompok eksperimen sesuai dengan tujuan penelitian dan relevan dengan teori yang mendasari. Terus instrumen evaluasi baik pretest, post-test maupun lembar observasi dapat mengukur variabel yang diteliti secara akurat dan konsisten, serta memastikan bahwa mahasiswa media yang digunakan oleh mahasiswa dalam riset itu adalah benar-benar media yang sesuai. Ya. Ini banyak sekali terjadi kesalahan ketika mahasiswa melakukan penelitian misalnya ingin meningkatkan keterampilan keterampilan, berpikir kritis, tapi media-media yang digunakan lebih banyak ke media-media, media konkret segala macam. Jadi kadang-kadang media yang diinginkan kurang pas ataupun, sebagai contoh ketika mahasiswa melakukan penelitian yang hubungannya dengan kreativitas, tapi medianya adalah media-media yang dilakukan secara berkelompok kan gitu loh, ya. Jadi ini juga harus kenapa adanya validator salah satunya ini, ya. Terus ini kenapa sih, validasi instrumen itu dengan expert itu penting ya, ada beberapa manfaat sebenarnya yang menjadikan bahwa instrumen dengan ahli atau dosen ahli atau dengan praktisi itu sangat penting ya. Yang pertama, ahli dapat menilai apakah instrumen sudah mencakup semua aspek yang penting dari variabel yang diteliti. Yang kedua, meningkatkan kualitas instrumen jelas. Ahli yang memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki kejelasan, ketepatan, dan relevansi instrumen. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Ini akan memberikan privilege atau bahasanya kita apa namanya penguatan endorse kepada sang peneliti bahwa instrumen yang digunakan telah validasi atau telah diteliti, telah diperiksa, telah diberikan masukan oleh orang yang ahli di kepakarannya. Gitu. Ini kenapa penting sekali untuk memilih validator sesuai dengan riset dari atau hal penelitian ada di mahasiswa sendiri ya. Ini sehingga instrumen yang tadi itu berkualitas, menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya sehingga meningkatkan validitas kesimpulan penelitian. Berikutnya yang terakhir adalah meminimalisir kesalahan dalam interpretasi. Dengan validasi ahli, kesalahan dapat penafsiran terkhususnya dapat tentang alat ukur dapat dikurangi. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas. Yang pertama dari cover ya. Ini kalau dari beberapa panduan di tempat kami, yang pertama harus ada cover dulu. Cover ini jangan terlalu kaku, boleh dibuat sebagus mungkin. Dan namanya modul ajar dalam penelitian eksperimen adalah modul ajar itu satu paket.
ya. Modul ajar itu satu paket yang itu keseluruhan dari, CP sampai, semua instrumen. Nah, itu namanya modul ajar. Yang pertama jelas ada cover ya, bisa dibuat secara menarik gitu lah. Yang kedua tetap ada daftar isi, ini untuk memudahkan para pembaca atau peneliti lain untuk mengakses atau para penguji untuk melihat, "Oh, ada di mana nih posisinya, di halaman berapa?" Kayak gitu. Terus ada CP, TP, ATP, ya CP itu capaian pembelajaran, TP itu tujuan pembelajaran, ATP itu alur tujuan pembelajaran. Terus yang berikutnya adalah materi ajar, jelas materi ajar ini dibuat treatment satu, treatment 2, dan treatment 3. Misalnya itu ada 3 treatment. Begitu juga ada 4. Kalau ada 4, begitu materi ajar juga terdiri dari treatment satu, treatment 2, treatment 3, treatment 4. LKPD juga seperti itu. LKPD kalau, penelitian ini ada 3 treatment, berarti LKPD-nya ada 3. Nah, begitu juga terkait dengan medianya, deskripsi media. Dan ingat, LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa, harus disesuaikan dengan media pembelajarannya, ya. Ya, berikutnya terkait dengan soal evaluasi, ya. Soal evaluasi juga ini dilakukan sejumlah treatment. Pak, soal evaluasi saya tidak saya analisis, ya. Meskipun tidak dianalisis, soal evaluasi itu tetap harus ada. Kenapa? Pak, dalam satu paket pembelajaran, itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, oleh karena itu, meskipun soal evaluasi ini tidak dianalisis, tetap dilakukan proses evaluasi. Ya, ini kisi-kisi pretest dan posttest. Kisi-kisi pretest dan posttest ini penting karena biasanya pretest posttest ini dilakukan di awal sebelum treatment dan di akhir setelah treatment. Jadi pretest dulu, setelah pretest, treatment satu, treatment 2, treatment 3. Setelah treatment 3 bisa diberikan posttest, kan gitu. Jadi harus benar dulu dari kisi-kisinya. Ini hal yang krusial di sini ya, kisi-kisi harus benar-benar penting, harus benar-benar tepat sasaran atau to the point, benar-benar sesuai dengan teori dan kajiannya. Karena kalau kisi-kisinya salah, jelas berikut yang ketujuh adalah instrumennya pasti salah. Ya, pretest posttestnya pasti salah. Gitu. Begitu juga setelah berikutnya ada lembar observasi guru, lembar observasi siswa. Pak, kenapa harus tetap menggunakan observasi, Pak? Kan hasil observasi ini tidak kita analisis atau interpretasikan. J. Kami jawab ya, lembar observasi itu digunakan bukan untuk menganalisis saja, tapi untuk memberikan pembahasan. Nanti di bagian 4, di bagian pembahasan, itu akan muncul. Penelitian ini berhasil, kenapa? Nah, salah satunya adalah karena daya dukung gurunya. Nah, hal ini dibuktikan dalam perilaku guru ketika di kelas ini. Nah, hal ini didukung dengan perilaku siswa yang merespon seperti ini. Nah, ini dari lembar observasi siswa. Nah, mari kita kaji satu persatu terkait dengan ini. Yang pertama jelas cover, ya, usahakan ketika membuat cover, ya, uji validitas ini harus jelas. Judul penelitian eksperimennya harus masuk. Yang kedua jelas identitas peneliti dan juga afiliasi. Afiliasi itu adalah universitas atau program studinya. Tahun ini penting dan juga logo institusi juga penting, ya. Ini saya rasa tidak perlu kita bahas lebih jauh. Berikutnya lagi terkait dengan daftar isi, ya. Daftar isi ini menampilkan struktur presentasi atau tampilan dari keseluruhan modul ajar. Nah, modul ajar yang yang dibuat CPTP ATP halaman berapa? Materi ajar treatment 1, 2, 3 halaman berapa? Sampai ke 10 ini lembar observasi siswa halaman berapa? Ini akan membuat pembaca, peneliti ataupun validator akan lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan kan gitu. Ini kita bahas yang pertama terkait dengan capaian pembelajaran.
Ini saya sampaikan CPTPATP ini sesuai dengan kurikulum yang sekarang yang berlaku, yaitu di 2024 dan 2025 masih menggunakan kurikulum Merdeka, ya. Capaian pembelajaran adalah tujuan umum dari pembelajaran yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses. CP-nya apa? Terus, "Pak, cara mengakses CP di mana?" Jangan akses CP di buku ajar guru atau buku ajar siswa. Cari akseslah CP itu di nanti teman-teman bisa cari ya, capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran dari BSKAP ya, nanti bisa muncul di situ kelas berapa segala macam muncul. Yang kedua, jelaskan relevansinya CP dengan penelitian yang dilakukan, ya, berikan narasi itu. Ya, jadi ada lampiran CP, bawahnya dikasih narasi. Ya. Berikutnya TP, ya. Dari CP itu kemudian diturunkan dari menjadi beberapa TP. Lah TP apa yang diambil dalam digunakan untuk penelitian ini? Nah ini tujuannya biasanya lebih spesifik, terstruktur dan dijabarkan dari CP jelas. Nah ini TP juga harus sesuai dengan materi ajar, terus ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini urutan sistematis tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan pembelajaran dan juga menunjukkan progres pembelajaran dari awal hingga akhir ya. Ya, ini penting sekali. Jadi CPTPATP ini harus disampaikan di awal modul ajar. Itu yang pertama. Yang kedua, materi ajar ya. Materi ajarnya harus dilihat kan ya. Ya, ini ada beberapa, pembelajaran yang dilakukan pada siswa dalam setiap, kelompok, ya. Misalnya di treatment-nya itu menggunakan metode, media, pendekatan yang berbeda-beda, ya. Jelas materinya berbeda, ya. Materi ajar itu disampaikan dengan materi apa yang akan disampaikan, ya. Kalau bisa malah diberikan, keterangan di situ, ya. Dengan materi ini, pendekatannya ini, materi ini, pendekatannya ini, itu bagus, ya. Ini contoh treatment satu pembelajaran konvensional dengan ceramah dan latihan soal. Treatment 2 pembelajaran berbasis proyek dengan penggunaan media interaktif. Treatment 3 pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan presentasi. Jadi materi itu disesuaikan dengan desain penelitian teman-teman semuanya. Kalau misalnya, bahkan kami sampaikan bahwa materi ajar itu misalnya terkait dengan, pembelajaran cooperative learning. Menggunakan, metode, menggunakan model misalnya model NHT, ya. NHT-nya juga harus jelas, ya. Materi di NHT treatment satu apa, materi di NHT, treatment 2 apa, materi di NHT treatment 3 apa, gitu. Oke. Berikutnya lagi, rencana pembelajaran. Nah, disinilah lesson plan ini muncul. Rencana pembelajaran ini adalah rencana dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, ya. Kalau dulu banyak sekali sering yang mengalami miskonsepsi bahwa yang disampaikan hanya rencana pembelajaran atau yang divalidasi, ya tidak. Yang divalidasi itu dari capaian pembelajaran sampai lembar observasi, ya. Ini rencana pembelajaran adalah panduan bagi guru melaksanakan pembelajaran. Ini jelas, identitasnya apa, TP-nya bagaimana, materi ajarnya apa, metodenya bagaimana, ya. Terus kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, dan penutupnya apa, sama evaluasi pembelajarannya bagaimana, ini. Dan dimohon ketika menyusun rencana pembelajaran, gunakanlah bahasa-bahasa aktif. Jadi bukan guru memimpin diskusi, bukan. Tapi siswa mengikuti kegiatan diskusi. Nah, jadi siswanya yang aktif. Bahasanya adalah siswa yang di depan. Ini akan menunjukkan bahwa pembelajaran ini berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Contoh lagi, guru merefleksi siswa, itu kurang tepat. Tapi yang tepat adalah siswa mengikuti kegiatan refleksi dipandu oleh guru, kan gitu. Jadi ini mohon nanti bahasa di rencana pembelajaran juga diperhatikan. Lah Pak, kalau membuat rencana pembelajaran berapa? Kalau treatmentnya 3 berarti 3. Kalau treatmentnya 4 berarti 4. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut terkait dengan LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja LKS, ya.
Lembar kerja LKS diberikan kepada siswa untuk membantu mereka memahami dan menguasai materi ajar. Ya, ya. LKPD ini bukan soal evaluasi. LKPD berisi kegiatan-kegiatan siswa yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Ini bisa latihan soal, tugas proyek, lembar observasi, panduan praktikum, ataupun misalnya kalau yang di sekolah dasar bisa menjodohkan, memasangkan, melengkapi, teka-teki silang, kan gitu. Ya, LKPD harus dirancang sesuai dengan treatment yang diberikan dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini. Berikutnya lagi terkait dengan deskripsi media. Pak, di judul saya tidak menggunakan media. Iya, tapi tetap sampaikan medianya di lembar validasi. Kenapa? Ini penting ya, teman-teman semuanya bicara masalah media. Lah Pak, berarti saya kan menggunakan metode role playing Pak, enggak menggunakan media. Nah, teman-teman, media adalah salah satu unsur penting dalam pembelajaran. Nah, itu bisa digunakan dengan media bisa dapat berupa video pembelajaran, aplikasi komputer, alat peraga, gambar atau diagram. Ya, kalau bisa sampaikan. Dan ini juga harus dibuat 3 treatment. Treatment 1 menggunakan media apa saja. Treatment 2 menggunakan media apa saja. Treatment 3 menggunakan media apa. Ya. Dan deskripsi media di sini harus juga rinci. Sehingga validator bisa menilai kelayakan dan efektivitas media tersebut. Berikutnya lagi soal evaluasi. Ya. Pak, apa bedanya soal evaluasi dengan LKPD? Jadi LKPD itu adalah panduan kegiatan, ya, yang mengarah pada kegiatan siswa, ya, aktivitas siswa, atau yang merekam atau membuktikan bahwa siswa melakukan sesuatu aktivitas kegiatan, dan itu mengarah pada tujuan pembelajaran. Sementara soal evaluasi ini dibuat dengan merujuk pada tujuan pembelajaran, kayak gitu. Ya. Jadi kalau LKPD itu merujuk pada kegiatan siswa, dan kalau soal evaluasi merujuknya ke tujuan pembelajaran. Ya, ini bisa pilihan ganda, esai, soal urean ataupun yang lainnya. Ya. Terus yang ketujuh, kisi-kisi pretest dan posttest. Ya, kisi-kisi pretest dan posttest ini sangat penting. Ya. Kisi-kisi mencakup materi yang diujikan, indikator soal, jumlah soal, tingkat kesulitan soal. Terus kisi-kisi juga membantu bahwa soal pretest dan posttest memiliki tingkat kesulitan dan cakupan materi yang setara. Ya. Ini buat adik-adik mahasiswa atau para peneliti di bidang pendidikan ketika menyusun kisi-kisi. Perlu disampaikan bahwa secara tertulis ataupun secara lisan kepada validator bahwa pretest posttest yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristiknya. Maksudnya gimana Pak? Contoh, kemampuan eh, menguji keterampilan berbicara. Ya, keterampilan berbicara itu tidak bisa diteliti dengan atau diuji dengan soal tulis, kan? Ataupun kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis. Rata-rata yang sering terjadi ini, kemampuan berpikir kritis ini diteliti dengan menggunakan lembar observasi. Benar nggak kira-kira? Kurang tepat. Kenapa? Kemampuan berpikir kritis. Berpikir itu polanya ada di pikirannya siswa. Dan kita nggak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Nah, oleh karena itu biasanya ini dengan soal-soal yang mengeksplorasi, menunjukkan seberapa dia bisa merespon dan menanggapi sebuah persoalan atau sebuah narasi. Nah, disitulah kemampuan berpikir kritis. Nah, Pak, berarti penelitian tidak selalu sempurna? Iya. Itulah kenapa dalam penelitian di akhir pembahasan biasanya dimunculkan keterbatasan penelitian. Misalnya, penelitian ini hanya terbatas mengukur keterampilan berpikir kritis melalui soal
kognitif misalnya gitu, atau melalui soal narasi kan gitu. Itu menjadi bagian dari sebuah keterbatasan. Berikutnya lagi ini jelas instrumen dari kisi-kisi tadi kemudian disampaikan ke dalam, rinci menjadi, instrumen yang itu digunakan untuk mencari data, ya. Instrumen juga harus valid dan reliable. Lah Pak, apakah soal instrumen ketika sudah divalidasi dengan ahli, perlu divalidasi di lapangan? Iya. Soal instrumen yang sudah divalidasi ahli perlu diujikan di lapangan untuk melihat seberapa valid dan reliable ketika itu diujikan. Dan mengujikannya tidak boleh di sekolah yang diteliti. Ini saya sampaikan sekali lagi. Misalnya, penelitian di SD Kedungsari untuk problem based learning. Validasinya tidak boleh di SD Kedungsari. Dan ketika penelitiannya di kelas 4, berarti uji validitas empirisnya atau uji coba instrumennya itu setelah uji ahli, instrumen sudah jadi, sudah diperbaiki, diujikan di lapangan, harus diujikan di sekolah lain, tidak boleh di SD Kedungsari. Berikutnya yang terakhir, belum yang terakhir, ini lembar observasi guru. Ya. Pak, lembar observasi guru bagaimana? Apakah pendahuluan sampai akhir, sampai evaluasi? Iya. Tapi pendahuluan sampai akhir itu yang banyak yang banyak diteliti atau banyak ini kan adalah penguasaan materi, pengelolaan kelas, penggunaan media, dan interaksi dengan siswa. Dan teman-teman mahasiswa perlu teman-teman pahami bahwa lembar observasi guru dan lembar observasi siswa disesuaikan dengan sintak pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang digunakan. Misalnya sintak contextual teaching and learning. Sintak CTL apa? Nah, panduan observasinya itu mengikuti dari sintaknya. Ya, begitu juga lembar observasi siswa. Ya, disesuaikan dengan sintaknya. Kenapa? Ini untuk mempermudah dan mencari data dan menggunakan hasil observasi ini untuk memperkaya di bagian pembahasan. Ya meskipun fokusnya ke partisipasi siswa, bagaimana interaksi guru dan teman, terus bagaimana siswa memahami materi, bagaimana keterampilan dia atau kecekatan dia dalam mengerjakan tugas. Gitu. Ini poin penting dalam validitas ahli. Yang pertama, siapkan setiap instrumen, ya, baik materi ajar, LKPD, soal evaluasi, lembar observasi, harus dinilai oleh ahli dalam bidangnya. Bukan karena kedekatan, tapi disesuaikan dengan ahli dan kepakarannya. Ya. Ahli akan menilai kesesuaian instrumen, ya, jelas dengan CPT, PATP, kualitas materi ajar, kejelasan dan ketepatan instrumen, relevansi instrumen dengan tujuan pendidikan, tujuan penelitian. Ya. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk merevisi dan memperbaiki instrumen penelitian. Ya. Oke. Ini tips agar instrumen adik-adik mahasiswa mendapatkan persetujuan atau ACC dalam validasi. Yang pertama, pahami teorinya dan konsepnya. Ya. Pastikan Anda memahami secara mendalam teori dan konsep yang mendasari penelitian Anda. Ini akan membantu Anda dalam menyusun instrumen yang relevan dan valid. Misalnya, pembelajaran dengan teori dasarnya adalah teori konstruktivistik. Ya, konstruktivistik itu kan dari awal. Ya, bahwa siswa itu belajar dengan menata bangunan-bangunan, menata proses bangunan, menyusun proses bangunan. Ya, kan gitu. Berbeda lagi dengan teori belajar humanistik, bahwa siswa perlu mengembangkan potensi sesuai dengan apa yang dia miliki, belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, gitu. Jadi tergantung dari teori yang teman-teman gunakan yang bagaimana. Ya. Terus teman-teman juga bisa pelajari instrumen sejenis, cari referensi, ya. Instrumen penelitian yang sudah ada dengan relevan dengan topik Anda, pelajari bagaimana instrumen tersebut disusun dan bagaimana validitasnya, ya. Terus susun instrumen dengan jelas dan rinci, gunakan bahasa yang jelas,
lugas, dan mudah dipahami. Teman-teman juga perlu menghindari istilah-istilah yang ambigu, membingungkan, ya. Pastikan setiap item dalam instrumen memiliki indikator yang jelas dan terukur. Dari instrumen, teman-teman harus tahu ketika ditanya, soal nomor 5 ini lahir dari kisi-kisi nomor berapa, itu harus tahu. Ya. Berikutnya konsultasi dengan ahli. Diskusikan instrumen teman-teman semuanya dengan dosen pembimbing dulu. Sebelum sebelum masuk ke validator, harus ACC pembimbing dan minta arahan dari pembimbing skripsi ataupun pembimbing tesis. Ya. Terus berikutnya lagi, pilihlah validator yang kompeten. Jangan memilih validator berdasarkan kedekatan atau berdasarkan kemudahan, bukan. Kenapa? Ini akan menjadi bumerang. Ketika validatornya kurang kompeten, nanti akan dimentahkan oleh para penguji ketika ujian hasil atau ujian skripsi gitu ya. Validator sebaiknya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori dan konsep ya, yang mendasari penelitian Anda, dan juga sediakan informasi yang lengkap. Kalau bisa setelah ketika melakukan validasi, proposal penelitian dibawa. Dan juga sertakan juga panduan pengisian instrumen yang jelas. Terimalah dan tidak lanjuti masukan dari validator. Terima semua masukan dan saran validator dengan pikiran terbuka. Lakukan revisi, perbaikan. Jika ada masukan yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke validator. Ya. Dan juga tolong, sikap ketika bimbingan dengan validasi itu juga sangat penting. Jangan ketika melakukan validasi, ketika instrumen kita sedang dicoret-coret, kita diem aja, jangan. Ketika instrumen kita sedang dicoret-coret atau sedang diberikan catatan, kita harus pegang pulpen dan kertas. Kenapa? Untuk apa? Mencatat. Kita juga nyatat. Kalau perlu direkam. Jangan tiba-tiba rekam, bilang, Bapak, Ibu, bolehkah saya izin untuk merekam pembicaraan ini, Bapak? Nah, gitu. Oh, terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman, kenapa? Otak manusia itu sensitif. Kalau sudah kenal masalah lain, banyak hal yang terlupakan. Ya. Setelah nanti masukan, kalau ada masukan yang kurang jelas, jangan ragu bertanya. Terus uji coba instrumen. Lakukan uji coba instrumen pada kelompok kecil pada responden sebelum digunakan dalam penelitian sebenarnya. Jadi harus digunakan di luar sekolah yang diteliti. Terus setelah itu, analisis hasil uji coba untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam instrumen. Ya. Ketika ada butir soal yang itu tidak valid, ya, tetapi masih ada beberapa instrumen yang mewakili di kisi-kisi, digunakan atau tidak? Tidak usah digunakan. Tapi jika ini adalah satu-satunya soal yang mewakili indikator tertentu di bab 3-nya dalam pengumpulan data, nah ini diperbaiki. Ya, diperbaiki. Setelah diperbaiki ini digunakan untuk penelitian. Ya. Terus dianalisislah hasil uji coba ini, terus dokumentasikan proses validasi, simpan semua catatan, dan juga jadilah orang yang humble. Ya, karena kita sedang butuh dengan ahli tersebut. Ya. Ini tips berikutnya, jalin komunikasi yang baik, jalin komunikasi yang efektif, ya. Sampaikan perkembangan proses validasi secara berkala kepada dosen pembimbing, bersikaplah profesional, bersikaplah sopan, ramah, dan profesional dalam berinteraksi dengan validator dan dosen pembimbing. Tunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan masukan mereka. Dan minta tolong, jangan sekali-kali ketika janjian, Anda yang terlambat, Anda sudah kalah set. Ketika janjian jam 8, jam setengah 8 harus sudah standby. Dan usahakan ketika melakukan proses validasi dengan validator, harus di-print. Kenapa? Pak pakai laptop kan bisa. Teman-teman kita tidak tahu apa yang terjadi ketika menggunakan laptop. Jujur,
Kalau saya ada orang yang validasi dengan saya tidak melayani dengan soft file. Saya melayani semua dengan hard file. Kenapa? Biar lebih jelas. Ya, jangan terburu-buru dalam proses validasi. Luangkan waktu yang cukup untuk persiapan dan revisi yang diperlukan. Ambisi penting, ambisius itu penting, ya. Tapi kalau buta, ya, tidak memperhatikan situasi dan kondisi itu bisa menjadi bumerang bagi teman-teman. Terus jadilah responsif terhadap masukan dan saran dari validator. Mungkin ini ya 30 menit saya sampaikan terkait dengan proses validasi. Semoga teman-teman juga bisa menjalankan dan melewati proses validasi. Kalau dalam penelitian, teman-teman mau hari ini, ya tahun depan, sampai kapanpun tetap akan melewati validator. Ya. Dan teman-teman, penelitian itu akan selalu revisi. Proses itu akan selalu revisi sampai teman-teman tanda tangan terakhir untuk ujian skripsi. Disitulah teman-teman sudah benar-benar lepas. Bahkan ketika sudah ACC sampai bab 4 pun bisa revisi, nggak bisa. Kan gitu. Jadi itu teman-teman semuanya selamat belajar dan selamat berjuang. Semoga tetap sehat dan juga bisa menjalankan proses-proses amal ibadah kita, salah satunya dalam menuntut ilmu ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.